Selanjutnya ada penyakit dan faktor risiko. Contoh misalnya perokok, alkohol, kolesterol, hipertensi, diet, kurang gerak. Ini semua merupakan faktor risiko yang berhasil diidentifikasi dari riset-riset atau jurnal-jurnal ilmiah yang mengatakan bahwa ini semua merupakan faktor risiko munculnya penyakit tidak menular. Contoh alkohol. Alkohol ini berkontribusi terhadap munculnya penyakit kardiovaskuler. Begitu pula kanker. Kemudian sirosis. Sirosis ini menyerang pada hepar ya, pada hati. Artinya bahwa orang yang mengkonsumsi alkohol harusnya lebih berisiko terjadi penyakit kardiovaskuler dibandingkan orang yang tidak mengkonsumsi alkohol. Begitu pula kaitannya dengan orang yang kurang gerak atau kita mengatakan mager gitu ya. Nah, orang yang kurang gerak ini akan beresiko juga terhadap munculnya penyakit tertentu, seperti misalnya kardiovaskuler, kerja jantung, penyakit otot dan sendi. Karena apa? Karena cenderung tidak mengalami perubahan atau tidak melakukan moving, gerak dari satu posisi ke posisi yang lain. Dari posisi berdiri ke posisi duduk atau sebaliknya. Yang ini semua ternyata bisa menjadi pemicu sehingga menyebabkan kekakuan pada otot ataupun sendi. Belum lagi faktor risiko perokok. Perokok ini juga bisa berakibat pada munculnya penyakit kanker paru, penyakit jantung, yang kemudian ini semua akan berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup. Kemudian faktor risiko yang lain, obesitas misalnya, stres, perokok pasif, ya, stresor kerja, polusi, dan sosial ekonomi yang rendah. Mungkin di antara kita pernah dengar bahwa orang dengan sosial ekonomi tinggi akan cenderung mengalami penyakit yang sifatnya penyakit orang kaya. Nah, dengar ya. Kayak misalnya, mohon maaf, jantung. Ah, itu penyakitnya orang kaya. Kencing manis, penyakitnya orang kaya. Mungkin orang-orang yang dulu, gitu ya, para petani itu lebih cenderung melakukan gerak aktivitas fisiknya. Sehingga risiko DM pun rendah. Tapi dengan adanya perubahan, perkembangan zaman, teknologi, yang kemudian menjadikan seseorang mudah dan berisiko mengalami diabetes mellitus. Karena ada proses metabolisme yang tidak sempurna dalam tubuhnya, sehingga gula darah tidak berubah menjadi gula otot yang menghasilkan tenaga dan energi. Artinya bahwa tidak semua penyakit hanya dialami oleh mereka yang sosial ekonomi tinggi. Bahkan bagi masyarakat sosial ekonomi rendah, ketika kemudian mereka terkena penyakit tidak menular dan kemampuan daya beli untuk mengakses layanan kesehatan semakin kecil, maka inilah yang kemudian menjadi beban bagi negara dalam pembiayaan kesehatan. Apa yang menjadi tujuan dalam pengendalian penyakit tidak menular? Yang pertama adalah menurunkan insiden, menurunkan banyaknya penyakit, angka besaran penyakitnya. Yang kedua adalah memperlambat onset kecacatan. Jadi ya, berharap tidak terjadi kecacatan, tidak menimbulkan gejala sisa ataupun sequelae. Yang ketiga, yaitu menurunkan keganasan penyakit. Artinya kita berharap bahwa prognosis penyakit itu bisa dikendalikan. Prognosis itu adalah perjalanan penyakit mengarah pada penurunan fungsi ataupun pada ke arah, mohon maaf, perburukan. Nah, kita tidak menginginkan demikian. Ya. Kemudian yang keempat adalah
perpanjang kehidupan individu. Ini yang kemudian eh, kita berharap bahwa dengan adanya kita melakukan aktivitas fisik, perilaku hidup bersih dan sehat, maka risiko kita menjadi sakit itu lebih rendah. Dan angka harapan hidup, keberlangsungan hidup, ketahanan hidup pun semakin tinggi. Oke, sebentar ya. Ini saya casnya belum masuk ya. Sudah. Nah, untuk perpanjangan kehidupan individu, maka yang perlu dipertimbangkan adalah prevalensi penyakit dan kecacatan menurun. Harapan hidup meningkat, penyakit tidak menular akan mempengaruhi porsi hidup yang lebih kecil. Dan kebutuhan layanan medis pun semakin menurun, sehingga terjadi yang namanya efisiensi dan peningkatan eh, ketahanan hidup. Asumsinya bahwa ketika perpanjangan kehidupan individu semakin panjang, maka rentang kehidupan pun akan jauh lebih panjang. Harapan hidup pun akan lebih baik lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, Bu. Bentar ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu kebutuhan layanan medis menurun dan asumsi tentang kehidupan relatif terikat. Bagaimana dengan model beban PTM di masa mendatang? Yang pertama yaitu rata umur onset penyakit tidak menular tak berubah. Kematian cenderung melambat, artinya harapan hidup semakin besar. Lama hidup pun harusnya bisa lebih panjang, walaupun dalam kondisi menderita penyakit tidak menular atau dalam kondisi mengalami penyakit kronis. Yang kedua, yaitu memperkuat semangat hidup dengan menekan morbiditas. Orang ketika menjalani penyakit yang sifatnya kronis, panjang, maka diperlukan motivasi di dalam dirinya. Minimal dia bisa mengencourage dirinya, menyemangati dirinya, sehingga perjalanan penyakitnya tidak merasa beban bagi dirinya. Nah, apa yang menjadi goal utama bagi upaya kesehatan masyarakat untuk bisa membangkitkan semangat tersebut pada mereka yang sudah mengalami sakit, yaitu dengan mencegah terjadinya kecacatan. Nah, upaya utama yang dilakukan adalah tentu saja mencegah, bukan pada pengobatannya, dan juga memperbaiki kualitas hidup. Namun ketika orang sudah sakit, maka diperlukan upaya screening, deteksi dini, supaya tidak menderita suatu penyakit, diberikan treatment yang tepat sedini mungkin, sehingga prognosis penyakitnya dapat diperbaiki. Dan kualitas hidup pun akan lebih meningkat. Sehingga bisa dikatakan, kalau dokter ranahnya adalah memberikan treatment atau pengobatan, maka seorang public health ranahnya adalah bagaimana luaran dari penyakit tidak menular ini menjadi beban bagi hidup si penderitanya. Itu dengan mencegah terjadinya kecacatan atau membatasi disabilitas dan juga melakukan rehabilitasi terhadap fungsi organ tubuhnya. Nah, adapun yang menjadi tujuan strategis dalam kendali penyakit tidak menular,
yaitu mengubah persepsi publik bahwa penyakit tidak menular itu dapat dicegah. Jangan kemudian ada asumsi bahwa ini merupakan penyakit turunan yang mau tidak mau, suka tidak suka akan mengalami penyakit ini. Itu yang kemudian harus dihindari. Yang kedua, upaya terbaik dari menurunkan PTM adalah memodifikasi faktor risiko individu. Kita tahu bahwa yang berkontribusi besar terhadap munculnya penyakit tidak menular adalah faktor risiko yang ada pada orang tersebut. Baik itu dari sisi gerak fisik ataupun pola diet, ini yang kemudian menjadi kontributor ataupun pencetus munculnya penyakit tidak menular. Yang ketiga, perilaku lebih mudah dimodifikasi pada anak dan remaja di sekolah. Nah, perilaku yang lebih mudah dimodifikasi ini bisa dikatakan bahwa pada usia anak dan remaja, upaya pencegahan atau mengedukasi perilaku hidup bersih dan sehat jauh lebih mudah dibandingkan pada usia dewasa. Kenapa demikian? Karena pada usia anak, mereka memiliki role model. Salah satunya adalah seorang guru ataupun teman yang ada di kelasnya. Sehingga perlu dibuat atau perlu adanya agent of change dalam sekolah tersebut atau dalam lembaga pendidikan tersebut, sehingga mereka akan terbentuk perilaku yang sama, yaitu mengarah pada perbaikan dalam dirinya untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Begitu pula usia remaja, SMP dan SMA. Walaupun kecenderungannya mereka akan mengikuti kebanyakan teman-temannya, namun ketika kita membuat agent of change di antara lingkungan sekolah, maka harapannya akan berdampak positif pada lingkungan di sekolah. Bagaimana kita memaknai cegah dan kendali? Apa yang terkandung di dalam dua kata cegah dan kendali? Ini pernah dikisahkan pada mitos Yunani pada dua orang putri. Ya, Panacea mengobati penduduk yang sakit. Hygieia ajarkan hidup bijak dan lindungi kesehatan. Kini Venesia wakili aktivitas sistem pelayanan medis dan Hygieia wakili aktivitas promosi dan pencegahan penyakit. Jadi kedua putri ini saling berkolaborasi, berkoordinasi bagaimana melakukan pencegahan terhadap penyakit, memberikan edukasi kepada masyarakatnya, dan juga saudaranya yang lain, yaitu konsen terhadap pemberian treatment pada penduduk yang sakit, pada masyarakat yang sakit, sehingga terjadi perbaikan pada prognosis penyakitnya, sehingga angka harapan hidup pun semakin lebih besar. Masih bicara tentang makna pencegahan dan pengendalian, bahwa riwayat alami penyakit akan menyediakan kerangka kerja menyeluruh pada metode pencegahan. Artinya, ketika riwayat alamiah penyakit tidak menular itu kita pelajari, maka akan terkonsep dalam diri kita bahwa perlu ada upaya preventif untuk bisa mencegah munculnya penyakit tidak menular. Karena mencegah jauh lebih murah, jauh lebih mudah dibandingkan mengobati. Perjalanan penyakit tidak menular pada hakikatnya adalah diawali dengan kondisi di mana dia tidak berisiko. Individu itu bebas dari penyakit. Tidak ada perubahan biologis dan juga tidak menunjukkan gejala atau asimptomatik. Hingga pada fase patogenesis muncullah gejala. Sehingga dikatakan di sini adalah sakit klinik. Artinya dipelajari, diamati, dilihat, dibuktikan oleh tenaga medis bahwa terjadi perubahan anatomi dan fisiologi pada tubuhnya. Seiring dengan perjalanan penyakit tidak menular, setelah kemudian sakit didiagnosis, lalu akhir dari perjalanan penyakitnya bisa cacat atau terancam pada kematian.
Adapun model perjalanan penyakit tidak menular itu adalah linier dan sederhana. Dan yang terakhir, manifestasi fisik dan sosial, interaksi spontan dan kompleks pada tahap penyakit tidak menular itu akan berbeda. Oke, sebentar ya, saya izin ke belakang dulu.
Mohon maaf, saya lanjutkan kembali ya. Ya, adapun makna pencegahan dan pengendalian, ada dua kata bahwa pencegahan dan pengendalian ini terkadang kita bisa terkecoh gitu ya. Karena di antara dua kata ini tidak ada batasan yang tegas ataupun yang jelas, sehingga penggunaannya seringkali memiliki makna yang hampir sama. Pencegahan adalah intervensi yang dilakukan sebelum orang sakit. Namanya juga pencegahan, berarti mencegah. Dan ini dilakukan pada periode dini, di mana orang dalam kondisi sehat. Sedangkan pengendalian adalah intervensi pada periode lanjut yang akan memperkuat upaya pencegahan di populasi. Jadi intervensi pada periode lanjut. Periode lanjutnya kapan? Itu periode di mana orang sudah sakit, di mana masyarakat sudah ada yang menderita penyakit tersebut. Nah, intervensi ini yang akan memperkuat upaya pencegahan di populasi supaya kasus tidak bertambah jumlahnya. Nah, tingkat pencegahan dan pengendalian akan disesuaikan dengan tahapan dari perjalanan penyakitnya. Contoh untuk strategi pencegahan ada pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Status penyakitnya bisa rentan, sakit tanpa gejala, sakit dengan gejala. Dampaknya, ketika kondisi rentan, upaya pencegahan itu dilakukan pada mereka populasi rentan, yaitu rentan itu adalah yang berisiko. Maka harapannya dia akan mengurangi risiko atau mengurangi jumlah orang yang sakit. Sedangkan pencegahan sekunder adalah mereka yang sebenarnya sudah sakit tapi tidak menunjukkan gejala atau tidak dirasa. Seringkali kita mendengar istilah asimptomatik. Walaupun asimptomatik itu lebih sering digunakan dan cocok untuk penyakit-penyakit menular. Sama dengan pencegahan primer, pencegahan sekunder juga untuk mengurangi prevalensi dan konsekuensi dari penyakit yang ada. Selanjutnya adalah pencegahan tersier. Sakit dengan gejala tentu saja harapannya adalah bisa mengurangi komplikasi yang ada, mengurangi disabilitas, membatasi disabilitas, dan harapannya adalah melakukan rehabilitasi dari apa yang dirasakan atau dialami oleh individu yang ada. Contoh level pencegahan yang dilakukan dan termasuk dalam level pencegahan primer. Maka upaya kesehatannya adalah promosi dan perlindungan khusus. Promosi tujuannya adalah mencegah penyakit dan perlindungan khusus juga adalah mencegah penyakit. Sasarannya orang sehat belum berisiko. Sedangkan perlindungan khusus adalah orang sehat yang berisiko. Nah, yang berisiko inilah yang disebut dengan istilah rentan atau risiko tinggi atau risk person. Sedangkan level pencegahan sekunder yaitu diagnosis dini dan tindakan segera. Harapannya dengan diagnosis dini dan tindakan segera kita bisa menghentikan perjalanan penyakit. Orang sakit dengan perjalanan penyakit yang dapat dihentikan. Sedangkan tersier adalah pembatasan kecacatan dan rehabilitasi. Jadi disabilitas dan pembatasan disabilitas dan rehabilitasi. Membatasi kecacatan adalah orang dengan perjalanan penyakit yang tak dapat dihentikan. Sedangkan rehabilitasi adalah mengembalikan fungsi organnya, fungsi anatomi dan fisiologi. Orang dengan perjalanan penyakit yang tidak dapat dihentikan. Apa yang tidak dapat dihentikannya? Perjalanan penyakitnya sudah terjadi. Tapi bagaimana kemudian orang yang mengalami gejala sisa atau sequelae bisa tetap berfungsi secara anatomi dan fisiologinya. Potensi dan efektivitas pengendalian penyakit tidak menular. Di Amerika Serikat pada tahun 1987, kontribusi rokok, hipertensi, dan diet yang buruk inilah yang kemudian menyebabkan kematian dini. Bahkan angkanya mencapai 73%. Kematian karena AIDS juga akan ubah proporsi terkini.
Dengan perluasan program promosi dan pencegahan, maka potensi pengendalian penyakit tidak menular tetap akan tinggi. Jadi yang diharapkan adalah walaupun kita sudah melakukan promosi dan pencegahan, namun tantangan munculnya penyakit tidak menular akan tetap tinggi. Perlu strategi yang lebih efektif untuk membantu penduduk dalam mengadopsi gaya hidup yang sehat. Bagaimana dengan potensi dan efektivitas pengendalian PTM? Berbagai evidence base memperlihatkan bahwa promosi dan pencegahan lebih efektif mengendalikan penyakit tidak menular. Jadi banyak literatur, jurnal yang menyebutkan ya promosi dan pencegahan itu lebih efektif, lebih efisien dari sisi anggaran untuk bisa mengendalikan keberadaan penyakit tidak menular. Misalnya, konseling dokter itu akan berpengaruh kuat terhadap kemauan pasien ataupun klien untuk menghentikan rokok. Peluang mengendalikan PTM lebih besar daripada pelayanan kesehatan. Dan sasaran utama dalam intervensi adalah rokok, hipertensi, alkohol, nutrisi, dan aktivitas fisik. Konsep laju usia spesifik dan kemampuan untuk mencegah penyakit akan ditekankan pada upaya pencegahan. Artinya, usia itu kan merupakan variabel atau faktor yang kita tidak bisa melakukan modifikasi, kita tidak bisa intervensi. Karena apa? Karena usia terus berjalan. Gak mungkin kan, usianya sudah 60 tahun, jangan bertambah lagi, nanti muncul penyakit tidak menular. Tidak bisa demikian, gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita bisa melakukan upaya pencegahan walaupun usia itu tetap berjalan, namun sudah dilakukan edukasi sehingga para lansia akan lebih bijak ketika menghadapi tantangan, menghadapi adanya penyakit-penyakit tidak menular. Kurangi kesenjangan status kesehatan antara penduduk kaya dan miskin, ini juga harus dikuatkan. Karena penyakit tidak menular bukan berarti hanya milik mereka yang secara sosial ekonomi dikatakan mampu atau berada menengah ke atas. Tingkatkan akses pelayanan kesehatan dan upaya pencegahan juga akan dibiayai oleh asuransi kesehatan. Artinya, kita harus bisa mengatakan bahwa asuransi kesehatan atau biaya pemeliharaan jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh negara itu seharusnya bisa mendapatkan porsi untuk upaya pencegahan dan promosi, tidak hanya kuratif dan rehabilitatif. Nah, hal ini berbeda. Kenyataannya di negara kita, biaya pemeliharaan kesehatan itu mayoritas adalah untuk kuratif dan rehabilitatif. Bagaimana dengan potensi dan efektivitas pengendalian PTM? Di Amerika Serikat, 356 sasaran tertumpu pada promosi dan pencegahan. Perlu kerjasama agen kesehatan pusat, provinsi, kabupaten, dan komunitas. Model standar dari komunitas tahun 2000 dikatakan bahwa dirancang untuk menempatkan objektif tersebut ke dalam praktek masyarakat. Sediakan piranti komunitas untuk menyesuaikan tujuan nasional dengan kebutuhan sebagai sumber daya lokal. Artinya bahwa ketika kita ingin mengefektifkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, maka kita harus melibatkan lintas sektor. Kita harus melibatkan sumber daya yang ada, sumber daya manusia yang ada baik di tingkat lokal ataupun nasional. Kita buat agent of change, di mana agent of change ini harus memberikan atau menjadi role model untuk kita bisa melakukan pengendalian terhadap penyakit tidak menular. Bagaimana dengan potensi dan efektivitas pengendalian penyakit tidak menular? Panduan standar layanan pencegahan yang tersedia, pemeriksaan kesehatan secara berkala, medical check-up, panduan pencegahan klinik primer yang tersebar di fasilitas kesehatan tingkat primer atau puskesmas ini seharusnya bisa digalakkan. Namun lagi-lagi saya mengatakan bahwa biaya pemeliharaan kesehatan yang ada memang mayoritas adalah untuk kuratif dan rehabilitatif. Intervensi primer berpotensi perbaikan kesehatan lebih besar daripada intervensi sekunder yang seharusnya itu yang
kita harapkan. Namun, kenyataannya adalah masyarakat kita pun lebih cenderung berharap diberi obat dibandingkan hanya sekedar periksa gula darah dan tensi darah. Mungkin teman-teman pernah tahu kalau kita melakukan bakti sosial di masyarakat, mereka lebih cenderung saya dikasih vitamin, saya minta obat, sering pegel-pegel badannya, dibandingkan keinginan mereka untuk tahu berapa kadar gula darahnya, berapa tekanan darahnya. Ya. Nah, selanjutnya perbesar peranan petugas untuk melakukan pencegahan primer yang tadinya hanya mendiagnosis dan pengobatan, maka harapannya sudah lebih jauh lagi, yaitu mampu gitu ya, untuk memberikan edukasi, melakukan promosi penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Masukan konseling dan tanggung jawab kesehatan masyarakat yang lebih besar. Jadi kita melakukan secara personal, mengedukasi secara personal itu diharapkan lebih efektif sehingga masyarakat puas dan juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk bisa hidup bersih dan sehat. Bagaimana dengan tantangan pengendalian terkini? Ada informasi PTM, ada riset aplikatif. Kurang diparitas pada penduduk khusus, pilih dan pantau perilaku sehat, kebijakan sosial dan politik, komunikasi risiko sehat, cacat sebagai konsekuensi PTM, pendekatan risiko dan berbasis populasi, biaya pelayanan kesehatan, dan akses pada pelayanan kesehatan. Inilah yang kemudian perlu dikuatkan. Jadi challenge-nya di sini. Mampu nggak kita memberikan informasi PTM yang lengkap? Bisa nggak kita menguatkan riset-riset kita lebih pada aplikatif? Kenapa demikian? Supaya masyarakat itu bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat bahwa bagaimana masyarakat bisa mengolah makanan yang aman bagi kesehatannya. Ya, yang tadinya kadar gula pada nasi itu tinggi, bagaimana kemudian masyarakat itu bisa tetap mengkonsumsi nasi, hanya saja teknik mana yang dimakan lebih dulu gitu ya. Kalau kemudian muncul pendapat-pendapat di sosial media mengatakan bahwa kita biasakan makan serat dulu, baru kemudian proteinnya, baru kemudian karbohidratnya. Nah, itu coba dilakukan riset, gitu ya. Kalau ternyata hal itu terbukti, maka sebenarnya upaya pencegahan sudah bisa dilakukan di level individu, tanpa harus turun tangan dari tenaga kesehatan. Yang ketiga, kurangi disparitas. Disparitas itu adalah jarak, gitu ya. Pilih dan pantau perilaku sehat. Lakukan monitoring, pemantauan, gitu ya. Kepatuhannya, kepatuhan dia melakukan aktivitas fisik, kepatuhan dia dalam eh, apa namanya, mengkonsumsi makanan yang sehat. Kebijakan sosial dan politik, komunikasi risiko sehat, cacat sebagai konsekuensi PTM, ini juga harus bisa dibatasi. Pendekatan risiko dan berbasis populasi ini juga bisa kita lakukan. Serta biaya pelayanan kesehatan dan akses pada pelayanan kesehatan ini harus makin didekatkan. Bicara tentang informasi, gitu ya. Tadi kan informasi itu merupakan salah satu bentuk tantangan. PTM bukan prioritas jika tidak ada data insiden dan prevalence. Jadi harus ada angkanya. Data Riskesdas mengatakan diabetes mellitus di Indonesia itu berapa persen. Ya. Peranan surveillance adalah untuk mengidentifikasi risiko tinggi, nilai manfaat intervensi, dan identifikasi penyakit tidak menular yang baru bisa saja muncul. Jadi identifikasi risiko tingginya, bagaimana manfaat intervensinya, dan juga identifikasilah risiko penyakit tidak menular yang baru. Yang kedua adalah sumber utama data PTM pada ras dan etnis adalah data mortalitas. Ini yang perlu juga dibahas lebih lanjut. Ya, kenapa kemudian cenderung pada mortalitas? Karena kita tahu bahwa penyakit kronis itu pada umumnya berakhir dengan kematian. Perjalanan yang panjang yang kemudian menjadi ancaman bagi masyarakat, bagi keberlangsungan hidupnya. Data morbiditas dan kualitas hidup perlu untuk memprediksi beban total. Data faktor risiko PTM utama perlu untuk mendesain program intervensi.
dan status fungsi dan cacat dalam masyarakat untuk menilai dampak dari intervensinya. Kalau tadi informasi juga merupakan satu tantangan, maka yang kedua adalah riset aplikatif. Riset aplikatif akan menyediakan evidence base atau teori, menghasilkan teori-teori yang kemudian menguatkan untuk dilakukan pemilihan metode intervensi kesehatan masyarakat. Efisiensi sering lebih penting dari efektivitas metode intervensi. Jadi, kadang-kadang yang kita lihat itu adalah pengennya hemat anggaran, efisiensi anggarannya. Itu dinilai lebih penting dibandingkan efektivitas dari metode intervensi. Nah, ini yang kemudian perlu dipertimbangkan juga. Artinya, baik itu efisiensi dan efektivitas seharusnya menjadi pertimbangan untuk melakukan riset-riset aplikatif. Yang kedua, tingkatkan manfaat pencegahan dengan perluasan penggunaan pada tingkat komunitas dan pelayanan kesehatan. Bagaimana kita ingin mengukur efektivitas dari program preventif, efektivitas atau peran fungsi posbindu di masyarakat untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit tidak menular. Dan yang terakhir yaitu ubah studi kesehatan masyarakat dari cara evidence based ke implementasi dan evaluasi program kesehatan masyarakat. Jadi lebih aplikatif, tuh ya. Kita coba untuk mengevaluasi program yang ada. Harapannya akan muncul rekomendasi yang akan menguatkan program sehingga program yang dijalankan jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Bagaimana dengan kurangi kesenjangan pada populasi khusus? Sejak abad 12, kemiskinan berpengaruh kuat terhadap kesakitan, kecacatan, dan kematian. Kematian terkini pada kulit hitam adalah lebih besar dibandingkan kulit putih. Kontribusi penyakit jantung koroner, stroke, CA, DM, sirosis, cedera, dan hemosit terhadap kematian adalah 60%. Jadi tinggi angka ini dibandingkan penyakit menular. Namun kenapa penyakit menular jauh lebih ditakutkan dibandingkan penyakit tidak menular? Karena keberadaan penyakit menular ketika diderita oleh mereka penyakit tidak menular, maka orang tersebut akan mengalami beban ganda dalam menjalani penyakitnya. Penyebab yang lain yaitu kepadatan dan pendidikan rendah, pelayanan medis yang tidak adekuat, dan terjadinya polusi lingkungan. Ini juga menyebabkan kesenjangan, sehingga masyarakat di pedesaan lebih cenderung sulit untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan dibandingkan masyarakat perkotaan. Pendidikan yang rendah menjadikan mereka tidak melek terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan, lebih cenderung menerima akan nasib dan tidak melakukan perubahan perilaku. Dan yang terakhir yaitu determinan atau faktor. Perubahan sosiokultur, stres, dan perilaku terkait stres dalam kehidupan menjadi pembelajaran dan pelayanan medis menjadi substandar. Artinya, ketika masyarakat itu jauh gitu ya, dengan pengetahuannya yang rendah, sosiokultur yang tidak mendukung, kehidupan sosial ekonomi yang membatasi kemampuan daya beli, maka untuk bisa mengakses pelayanan medis itu jauh dari standar yang ada. Oke. Baik, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sampai slide 22 ya. Atau sudah cukup mungkin? Baik, kalau sudah cukup, mungkin saya akhiri. Ada 4 bahan ya yang saya coba kirimkan ke Mbak Siva. Nanti bisa dipelajari teman-teman, bisa dibaca ya. Ini sudah saya kirim buat WA ya Mbak Siva ya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi pembelajaran juga buat kita bahwa kita harus bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Minimal dari diri kita sendiri, selanjutnya keluarga kita dan masyarakat di sekitar kita.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih.